Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 6 yang akan mempresentasikan tentang menilai risiko dan salah saji material. Adapun anggota dari kelompok 6 yaitu saya sendiri, saya Aulia Widianti dengan nomor NIM 2019310165. Yang kedua ada Farah Alvin Widitra dengan nomor NIM 2019310196. Yang ketiga ada Rio Saputra dengan nomor NIM 2019310271. Dan yang terakhir ada Isma Indah Puspita dengan nomor NIM 2019310780. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang menilai risiko dan salah saji material. Besarnya penghilang atau salah saji informasi akuntansi yang dengan mempertimbangkan keadaan sekitarnya membuatnya mungkin bahwa pertimbangan orang yang mengandalkan informasi tersebut akan berubah atau dipengaruhi oleh penghilangan atau salah saji tersebut. Karena itu, auditor bertanggung jawab untuk menentukan apakah laporan keuangan mengandung salah saji material. Mereka harus memberitahukannya kepada klien setelah menemukan salah saji material sehingga koreksi dapat dilakukan. Jika klien menolak untuk mengoreksi pernyataan tersebut, auditor harus mengeluarkan pendapat wajar dengan pengecualian atau pendapat tidak wajar tergantung pada materialitas salah saji tersebut. Untuk membuat penentuan tersebut, auditor bergantung pada pengetahuan menyeluruh tentang penerapan materialitas. Selanjutnya, materialitas laporan keuangan secara keseluruhan. Standar audit mengharuskan auditor untuk memutuskan gabungan jumlah salah saji dalam laporan keuangan yang akan dipertimbangkan dengan material di awal audit. Ini disebut pertimbangan awal tentang materialitas karena merupakan opini profesional. Hal itu dapat berubah selama perikatan. Pertimbangan ini harus didokumentasikan dalam file audit. Faktor yang mempengaruhi pertimbangan awal auditor tentang materialitas untuk serangkaian laporan keuangan tertentu ada 3. Yang pertama, materialitas lebih relatif daripada konsep mutlak. Salah saji dari besaran tertentu mungkin material untuk perusahaan kecil, sedangkan salah saji dolar yang sama bisa jadi tidak material untuk perusahaan besar. Hal ini membuat tidak mungkin untuk menetapkan pedoman nilai dolar untuk penilaian awal tentang materialitas yang berlaku untuk semua klien audit. Yang kedua, tolak ukur dibutuhkan untuk mengevaluasi materialitas. Karena materialitas itu relatif, perlu memiliki tolak ukur untuk menetapkan apakah hal tersebut salah saji material. Laba bersih sebelum pajak sering menjadi tolak ukur utama untuk memutuskan material apa yang untuk bisnis berorientasi laba, karena dianggap sebagai item informasi penting bagi pengguna. Beberapa perusahaan menggunakan tolak ukur utama yang berbeda, karena laba bersih sering berfluktuasi secara signifikan dari tahun ke tahun, dan oleh karena itu tidak memberikan tolak ukur yang stabil atau ketika entitas tersebut adalah organisasi nirlaba. Yang ketiga, faktor kualitatif juga mempengaruhi materialitas. Jenis salah saji tertentu adalah cenderung lebih penting dari pengguna daripada yang lain, bahkan jika jumlah dolarnya sama. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah menentukan materialitas kinerja. Materialitas kinerja sendiri didefinisikan sebagai jumlah yang ditetapkan oleh auditor kurang dari materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan, untuk mengurangi tingkat probabilitas bahwa kumpulan salah saji yang tidak dikoreksi dan tidak terdeteksi melebihi materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, auditor harus mengumpulkan bukti berdasarkan segmen untuk laporan keuangan secara keseluruhan. Dan tingkat materialitas kinerja membantu mereka memutuskan bukti audit yang tepat untuk dikumpulkan. Sebagian besar praktisi mengalokasikan materialitas ke neraca daripada akun laporan laba rugi, karena sebagian besar salah saji laporan laba rugi memiliki efek yang sama dengan neraca karena sifat akuntansi entry ganda. Auditor sendiri menghadapi 3 kesulitan untuk mengalokasikan materialitas ke akun neraca. Yang pertama, auditor mengharapkan akun tertentu memiliki lebih banyak salah saji daripada yang lain. Yang kedua, baik pernyataan yang melebihi maupun pernyataan yang meremehkan harus dipertimbangkan. Dan yang terakhir, biaya audit relatif mempengaruhi alokasi.
Selanjutnya adalah estimasi salah satu dan bandingan dengan penilaian awal. Ketika auditor melakukan audit untuk setiap segmen audit, mereka mendokumentasikan semua salah saji yang ditemukan. Salah saji dalam suatu akun dapat terdiri dari dua jenis salah saji, yaitu salah saji yang diketahui dan kemungkinan salah saji. Yang pertama adalah salah saji yang diketahui, di mana auditor dapat menentukan jumlah salah saji dalam akun, misalnya ketika audit properti, pabrik, dan peralatan. Auditor dapat mengidentifikasi sewaan yang dan dikapitalisasi yang harus dibebankan karena merupakan sewa operasi. Yang kedua ada kemungkinan salah saji. Ada dua jenis kemungkinan salah saji. Yang pertama adalah salah saji yang timbul dari perbedaan antara manajemen dan auditor tentang estimasi saldo akun. Contohnya adalah perbedaan dalam estimasi penyisian piutang tak tertagih dan kewajiban garansi. Yang kedua adalah proyeksi salah saji berdasarkan pengujian auditor terhadap sampel suatu populasi. Sebagai contoh, asumsi auditor menemukan 6 bulan asumsi auditor menemukan 6 salah saji klien dalam sampel 200 dalam menguji biaya persediaan. Selanjutnya adalah resiko audit. Standar audit mengharuskan auditor untuk memperoleh pemahaman tentang entitas dan lingkungannya, termasuk pengendalian internalnya, untuk menilai resiko salah saji material dan laporan keuangan klien. Yang pertama ada model resiko audit. Standar auditor harus menilai resiko salah saji material pada tingkat laporan keuangan secara keseluruhan, serta tingkat asersi yang relevan untuk kelas transaksi, saldo akun, dan pengungkapan. Dari bab 6, bahwa auditor mengembangkan tujuan audit untuk setiap asersi. Dengan demikian, referensi kami untuk menunjukkan audit mencakupi asersi untuk kelas transaksi, saldo, dan penyajian dan pengungkapan. Auditor juga mempertimbangkan risiko ini dalam prosedur perencanaan untuk memperoleh bukti audit, terutama dengan menerapkan model risiko audit. Di sebelah adalah ilustrasi tentang risiko dan bukti. Pada gambar 9.4, yaitu model risiko audit dan pemahaman bisnis dan industri klien. Yang pertama ada tabel memahami bisnis dan industri klien yang mencakup industri dan lingkungan eksternal, operasi dan proses bisnis, manajemen dan tata kelola, tujuan dan strategi, dan yang terakhir adalah pengukuran dan kinerja dari bisnis klien. Yang kedua ada nilai resiko bisnis klien. Yang ketiga ada menilai resiko salah saji material, dan yang terakhir ada resiko dan kontrol resiko. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen model risiko audit, yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada risiko deteksi. Risiko deteksi yang direncanakan adalah risiko bahwa bukti audit untuk suatu tujuan audit akan gagal mendeteksi salah saji yang melebihi materialitas kinerja. Yang kedua ada risiko bawaan, yaitu mengukur penilaian auditor atas kerentanan suatu asersi terhadap salah saji material sebelum mempertimbangkan efektivitas pengendalian internal terkait. Yang ketiga ada kontrol risiko, yaitu mengukur penilaian auditor atas risiko bahwa salah saji material dapat terjadi dalam suatu asersi dan tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh pengendalian internal klien. Dan yang terakhir ada risiko audit. Risiko audit yang dapat diterima adalah ukuran seberapa bersedia auditor untuk menerima bahwa laporan keuangan mungkin mengandung salah saji material setelah audit selesai dan pendapat wajar tanpa pengecualian telah dikeluarkan. Berikutnya ada menilai risiko audit yang dapat diterima. Yang pertama ada dampak dari risiko keterlibatan aktif risiko audit yang dapat diterima. Risiko keterlibatan adalah risiko bahwa auditor atau perusahaan audit akan menderita kerugian setelah audit selesai meskipun laporan audit itu benar. Yang kedua ada faktor yang mempengaruhi risiko audit yang dapat diterima. Ketika auditor memodifikasi bukti untuk risiko berkaitan,
Hal ini dilakukan dengan pengendalian risiko audit yang dapat diterima. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang menilai risiko intern. Di dalam menilai risiko intern terdapat 3 faktor. Yang pertama ada faktor mempengaruhi risiko bawaan. Auditor harus menilai faktor-faktor yang membentuk risiko dan memodifikasi bukti audit untuk mempertimbangkannya. Auditor juga harus mempertimbangkan beberapa faktor utama ketika menilai risiko bawaan. Terdapat faktor yang mempengaruhi risiko bawaan. Yang pertama ada sifat bisnis klien, yang kedua ada hasil audit sebelumnya, yang ketiga ada keterlibatan awal versus keterlibatan berulang, yang keempat ada pihak terkait, selanjutnya ada transaksi kompleks atau tidak rutin. Selanjutnya, membuat sebuah keputusan risiko intern. Auditor harus mengevaluasi informasi yang mempengaruhi risiko bawaan untuk menilai risiko salah saji material pada tingkat tujuan audit untuk siklus, saldo, dan ungkapan. Beberapa faktor seperti keterlibatan awal versus keterlibatan berulang akan mempengaruhi banyak atau mungkin semua siklus, sedangkan yang lain seperti transaksi non-rutin hanya akan mempengaruhi akun atau tujuan audit tertentu. Selanjutnya ada dapatkan informasi untuk menilai risiko intern. Auditor memulai penilaian mereka atas risiko bawaan selama fase perencanaan dan memperbarui penilaian selama audit. Pada bab 8 membahas bagaimana auditor mengumpulkan informasi yang relevan dengan penilaian risiko bawaan selama fase perencanaan. Misalnya untuk memperoleh pengetahuan tentang bisnis dan industri klien. Auditor dapat mengunjungi pabrik dan kantor klien dan mengidentifikasi pihak berelasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hubungan risiko dengan bukti dan faktor-faktor yang mempengaruhi risiko. Yang pertama ada risiko audit untuk segmen. Risiko salah saji material, risiko pengendalian, dan risiko bawaan dinilai untuk setiap tujuan audit di setiap segmen audit. Penilaian cenderung bervariasi pada audit yang sama dari siklus ke siklus, dari akun ke akun dan tujuan ke tujuan. Selanjutnya, ada kinerja terkait materialitas dan risiko untuk saldo. Meskipun dalam praktiknya, umum untuk menilai risiko bawaan dan risiko pengendalian untuk setiap tujuan audit yang terkait dengan saldo. Tidak lazim untuk mengalokasikan materialitas ke tujuan tersebut. Auditor dapat secara efektif mengasosialisasikan sebagian besar risiko dengan tujuan yang berbeda, dan cukup mudah untuk menentukan hubungan antara risiko dan satu atau dua tujuan. Misalnya, keusangan dalam persediaan tidak mungkin mempengaruhi setiap tujuan selain nilai realisasi. Selanjutnya ada pengukuran keterbatasan. Salah satu batasan utama dalam penerapan model risiko audit adalah sulitnya mengukur komponen model. Terlepas dari upaya terbaik auditor dalam perencanaan, penilaian risiko audit yang dapat diterima, risiko bawaan, dan risiko pengendalian. Oleh karena itu, risiko deteksi yang direncanakan sangat subjektif dan hanya perkiraan realitas. Selanjutnya ada rincian saldo bukti perencanaan. Auditor mengembangkan berbagai jenis alat bantu keputusan untuk membantu menghubungkan penilaian yang mempengaruhi bukti audit dengan bukti yang tepat untuk dikumpulkan. Selanjutnya ada hubungan dari risiko dan materialitas untuk bukti audit. Konsep materialitas dan risiko dalam audit terikat erat dan tidak dapat dipisahkan. Risiko yaitu ukuran ketidakpastian, sedangkan materialitas yaitu ukuran besarnya. Secara bersama-sama mereka mengukur ketidakpastian jumlah besaran tertentu. Yang terakhir ada merevisi risiko dan bukti. Model risiko audit terutama merupakan model perencanaan. Dan oleh karena itu, penggunaannya terbatas dalam mengevaluasi hasil. Tidak ada kesulitan yang terjadi ketika auditor mengumpulkan bukti yang direncanakan dan menyimpulkan bahwa penilaian setiap risiko adalah wajar atau lebih baik dari yang diperkirakan semula. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.